Apa yang harus saya lakukan ketika saya ingin poligami tetapi istri malah ingin minta cerai? Masya Allah. Masya Allah. Baru minta hafal Quran sudah minta poligami, luar biasa. Ya. Quran surah yang keempat ayat yang ketiga gitu kan. Poligami itu bukan keinginan. Kalau ingin, mungkin yakin niscaya setiap bapak-bapak ingin poligami. Kalau cuma keinginan, ya poligami itu sama dengan monogami. Sama-sama bagian dari anjuran. Sama-sama anjuran yang diikat dengan syarat. Jadi monogami pun maaf diikat dengan syarat. Syarat ketentuan berlaku. Belum memenuhi syarat, belum bisa antum menikah. Awas, jangankan poligami, monogami aja ada syaratnya. Belum terpenuhi, syarat belum ada, belum bisa berlaku bagi antum. Demikian juga dengan poligami. Maka biasanya persoalan poligami bukan sekedar persoalan keinginan, tapi persoalan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. Jika persyaratan sudah terpenuhi di situ, maka diskusi berlangsung dengan istri. Berikan dulu pendidikan, jangan ujuk-ujuk langsung minta menikah. Masuk dulu kepada fikihnya, terangkan dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang lembut, dengan keadaan-keadaan yang ada, terpenuhi keadaannya, tarbiyah berlangsung dulu. Kalau pemahaman sudah ada, pengertian sudah ada, Masya Allah. Jangankan antum yang minta, istri yang nyuruh. Nabi Ibrahim nggak pernah minta Nabi Ibrahim, tapi Sarah yang mengajukan. Papa kan Nabi, Papa Rasul, Papa punya tugas risalah. Saya khawatir Pak, ketika saya tidak bisa memberikan yang terbaik untuk keturunan itu, tidak ada yang meneruskan risalah Papa. Bagaimana di hadapan Allah nanti? Hasil tarbiyah Nabi Ibrahim, Pak, nikahi Hajar. Nikahi Hajar. Ketika sifat berbagi itu ada, dengan tarbiyah yang luar biasa dalam, maka Allah anugerahkan kepada Sarah apresiasi terdalam. Ketika bisa berbagi, maka turun berita. Apa beritanya? Kamu akan mengandung melahirkan seorang anak. Masya Allah. Hajar punya keturunan dipisahkan supaya tidak muncul kecemburuan dari Sarah. Karena kalau sudah punya anak, perhatian Ibrahim akan kepada anaknya. Dipisahkan. Turun Quran surah 14 ayat 37. Perhatikan, poligami yang dimanhaj dengan benar, maka akan turun bimbingan Allah di dalamnya. Awalnya disarankan, tapi kalau anak sudah ada, kecemburuan akan muncul, dipisahkan oleh Allah. Ketika dipisahkan, Sarah diberikan anugerah keturunan. Lihat, kalau manhaj diikuti sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bimbingan Allah akan lahir dalam kehidupan berkeluarga. Cek. Jadi sekali lagi, bagi antum yang seperti ini, mungkin masalah yang utama bukan istri protes, bukan istri kemudian marah, bukan istri ingin minta cerai. Barangkali istri ingin mendapatkan pendidikan dari antum supaya paham alasan apa yang menjadikan dia mesti berbagi dalam kehidupan. Ingat teman-teman sekalian, membelah hati itu tidak mudah. Ya, belahan jiwa itu tidak mudah. Hal yang paling sulit, amalan paling tinggi bagi seorang perempuan. Karena itulah kemudian butuh tarbiyah juga yang harus disampaikan dari sejak dini. Kalau tarbiyah sudah masuk, sudah paham dengan keadaannya, antum bagian dari persyaratannya, dibawa kemudian ke surga dengan bekal bersama-sama, itu yang bisa mengantarkan pemahaman yang baik. Jangankan minta, istri bisa nyuruh. Mah, bukankah cita-cita kita surga? Iya Pak, Masya Allah. Surga mana yang Mama inginkan? Firdaus Pak, Masya Allah. Coba lihat, apakah kehidupan kita sudah seperti penghuni surga Firdaus? Masya Allah. Sudah belum Pak ya? Yuk kita contoh Nabi, yuk kita contoh para sahabat. Kira-kira persyaratan terpenuhi atau tidak? Masya Allah. Mah, pertama, rajin sholat. Sholatnya khusyuk. Perhatikan baik-baik, qad aflahal mu'minun. Mahi alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salatnya khusyuk. Alhamdulillah Pak, kita sudah berusaha yang ini. Alhamdulillah. Anil lagwi mu'ridun. Mah, perhatikan Mah, dari yang sia-sia kita hindari. Apakah kita sudah menghindari yang sia-sia? Sudah Pak. Masya Allah. Lizakati fa'ilun. Mah, zakat Mah, sudah berzakat belum? Belum Pak. Kenapa Mah? Karena belum ada yang dizakati. Ayo kita berusaha. Berusaha sampai kita punya harta, siap untuk menunaikan zakat. Tolong Mama doakan Papa supaya bisa mencari nafkah sampai batas nisab untuk berzakat. Doakan, sukses, hartanya melimpah. Masya Allah Mah, titipan kita begitu luas Mah, luar biasa zakatnya melimpah. Ayo kita rawat Mah, ada anak yatim, ada sekian. Bukankah Mama ingin surganya dekat dengan Rasulullah? Iya Pak, lihat, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dan perawat anak yatim seperti ini di surga. Masya Allah, betul Pak, ayo rawat anak yatim. Banyak anak yatim dirawat, kasih. Pak, Mama kerepotan Pak,
anak yatimnya terlampau banyak, mama nggak bisa sendirian merawat. Masya Allah, ada sunnah Nabi mah. Yang dengan sunnah itu, Masya Allah. Oh. Yang dengan sunnah itu mudah mah ke surganya. Bisa kita bagi, merawat anak yatimnya gampang, terus berbaginya nyaman, dan ke surganya bisa bersama-sama dengan keadaan yang paling indah. Apa itu Pak? Ini mah kisahnya. Masya Allah. Ketika anak yatim banyak, turun Al-Quran. Apakah mama siap menunaikan perintah Quran? Harus Pak, kan Quran itu pedoman hidup kita. Masya Allah. Apakah mama mau mengamalkan Quran sesuai petunjuk Nabi? Wajib Pak. Bagaimana bisa mengamalkan Quran tanpa petunjuk Nabi? Namanya mah adalah sunnah berbagi. Harus Pak, berbagi itu kan bagian dalam kehidupan. Baik, alhamdulillah. Mama siap? Siap Pak. Baik, berbagi dengan sesama mama yang lain. Kok begitu Pak? Enggak begitu kan Quran. Sunnah mah hidup berumah tangga itu cuma titipan. Bukan sekedar kita berpasangan saja. Kita itu kan berlomba mah untuk saling berpartner mencari surga. Papa membantu mama, mama membantu papa. Sekarang kita sudah saling bantu. Persoalannya, mama insya Allah ahli surga, papa ahli surga. Cuman anak-anak ini siapa yang bisa mengantarkan ke surga? Kalau mama cuma mikirin surga sendiri, bagaimana bisa mengantarkan mereka ke surga? Ayo kita berlomba, bantu mereka mendapatkan surga mereka. Ayo. Kalau begitu ya Pak ya. Iya. Jadi bukan cuma hubungan dunia, bukan mah. Kita ini bekerja sama untuk bisa ke surga. Saat kita sudah bisa, kita harus bantu orang lain. Nah kadang kita nggak bisa bantu sendiri mah, kita harus partner dengan orang lain. Baiklah kalau begitu Pak, insya Allah kasih mama kesempatan istikharah dulu. Silahkan. Kalau bisa kita makmuman aja mah, masya Allah, luar biasa. Ayo mama berdoa, papa aminkan. Kan biasanya papa yang berdoa, mama aminkan. Ya Allah, ya Allah kuatkan saya, amin. Ya Allah beri saya kemampuan, amin. Luar biasa. Jadi masuknya enak. Ini fikih belum ada, persyaratan belum terpenuhi, tiba-tiba datang. Mah, siap-siap ya. Apa sunnah Nabi? Apa? Poligami. Langkahi dulu mayat saya. Ya Allah, mudah-mudahan istri saya meninggal besok. Itu bukan solusi. Bukan solusi. Akhirnya indah yang terjadi. Silahkan cek. Kalau Ustadz, bukankah cenderung ada masalah? Antum jangankan poligami, monogami aja ada masalah. Ada masalah. Di setiap hidup itu punya persoalan. Tapi ingat syarat terpenuhi, ketentuan berlaku, diikuti, itu syarat, ada enak hidupnya. Sudah ya. Poligami itu sunnah dipraktekkan, bid'ah dibicarakan, ya. Jadi kalau syarat terpenuhi, sudah baik, jalannya bagus, ayo. Tapi antum jangan paksakan yang seperti ini. Tarbiyah dulu. Kan hikmah dari pernikahan itu sakinah, ketenangan. Antum kalau cuma paksakan poligami, sakinah hilang, maka hilanglah hikmah kehidupan berumah tangga di situ. Coba lihat, bukankah antum ingin samara, sakinah, mawadah dan rahmah? Istri kedua antum yang ingin dipoligami namanya samara. Tapi yang pertama misalnya tidak samara, nah itu yang repot. Ya ingat baik-baik, sakinah itu diperoleh dengan cara-cara yang baik. Ya, mawadah diperoleh dengan cara-cara yang indah. Rahmah diperoleh dengan cara-cara tarbiyah yang baik. Kalau dikumpulkan ketiganya, maka kehidupan akan semakin nyaman. Bahwa hadis tentang khuliqatil mar'atu min dhila', perempuan diciptakan dari tulang rusuk, bermakna kiasan. Tulang rusuk melindungi jantung atau jantung melindungi tulang rusuk? Tulang rusuk yang melindungi jantung. Perempuan itu tulang rusuk, laki-laki itu jantung. Maka perempuan yang melindungi laki-laki. Makanya dalam Quran disebut hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan menjadi pakaian bagi laki-laki, menutupi segala cacat, aib dan kekurangannya. Maka tulang rusuk menjadi pelindung bagi laki-laki. Nah, jadi jangan dipahami tekstual lalu sebelum menikah minta surat catatan dokter berapa yang hilang tulang rusuknya. Nah, saya nggak mau nikah sama kamu, tulang rusukmu hilang 3, berarti bini kau 3 katanya. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah monogami 25 tahun. Monogami, istri tunggal.
Baru poligami sekitar 10 atau 12 tahun. Mana yang lebih lama dalam kehidupan Nabi? Monogami atau poligami? Nampak jawaban serentak. Monogami. 3. Ayat tentang turun. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna. Nikahilah perempuan 2. Wa thulasa, nikahilah 3. Wa ruba', nikahilah 4. Ayat itu nyuruh nambah atau mengurangi? Mengurangi. Karena dulu orang Makkah istrinya unlimited edition. Maka turun ayat ini untuk menyuruh kurangi. Maka yang saat itu bininya 10, dia pilih-pilih. Setelah fit and proper test, delete 6. Tinggalkan 4. Ayat ini dulu mengurangi, bukan menambah. Yang keempat, bahwa dalam Islam poligami adalah solusi emergency door. Karena ini kalau tidak dibuka pintu sebelah kiri ini, pesawat akan meledak. Nah, makanya ada di satu daerah seorang pergi kondangan, istri tua, istri muda bisa jalan. Maka orang heran, kenapa? Itu kok bisa gitu? Itu istri mudanya itu yang meminangkannya istri tuanya. Ditanya orang, betul ibu minangkan? Iya. Kenapa ibu pinangkan? Daripada aku mati katanya. Ini suamiku ini 300 tenaga kuda ini kata dia. Ini solusi emergency door. Ada di sebagian orang, ada di sebagian tempat. Dan sekarang banyak orang lebih mau, mas kamu mau selingkuh lah, yang penting seksnya sehat. Oh, tak bisa begitu. Dalam Islam ada aturan agama yang menjaga keselamatan. Islam itu datang menjaga 5. Hifzul aqli, menjaga akal, jangan pakai sabu-sabu narkoba. Hifzul nafs, menjaga diri, jangan bunuh diri, haram. Hifzuddin, menjaga agama, jangan kotori akidah. Hifzul mal, menjaga harta, jangan riba, jangan mencuri, jangan merampok, jangan merampas. Hifzul ard, menjaga kehormatan, jangan caci maki, olo-olo, ejek. 5, menjaga. Kalau dengan poligami bisa menjaga, lanjutkan. Tapi justru menghancurkan, jangan. Oleh sebab itu maka ini dia tidak kaku seperti besi, dia seperti karet. Nah, ini yang saya sebutkan ini adalah pertimbangan-pertimbangan bagi yang sudah siap-siap untuk setuju menandatangani materi 6.000. Karena semua laki-laki ini tidak akan bisa menikah, karena semua istri pertama sudah dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu-ibu jangan takut, jangan khawatir. La tahab, jangan takut. Wala tahzan, jangan sedih. Takbir. Ya kalau tanya gimana hukumnya poligami, hubungannya dengan istri, ya jelas siap perang gitu aja. Itu pasti. Kalau hukum dasar dalam Islam memang jelas boleh, tapi ya boleh dan siap ada resiko, ya sudah biasa saja, gak usah. Kalau dosa dan tidak dosa itu ya tergantung, artinya tergantung, itu sakit menyakiti itu kan relatif. Kalau suatu haram ya dosa, kalau tidak ya dosa satu ya dihitung satu, masa satu dihitung seumur hidup. Tapi kalau akibatnya seumur hidup itu kan karena apa ya, melankolis lah, perasaan tersakiti itu kan melankolis. Tapi sebetulnya kadang nyakitinya tetap satu kali. Misalnya sebetulnya sebaliknya juga bisa, istri kamu nyakiti kamu, dasar wong lanang kayak monyet gitu. Itu kan kalimatnya sekali, tapi sakitnya kan berlanjut. Jadi ya sama. Nanti tanyakan malaikat bagian nulis, ini dosanya ditulis berapa ini. Jadi wilayah-wilayah seperti itu yang penanya sampean itu juga gaya-gaya nantok. Karena apa ya, problem sosial itu kan memang lazim ya. Jadi kalau milih merantau di Korea misalnya, mungkin cari uang gampang, tapi resikonya jauh dari apa? Keluarga. Kalau kumpul keluarga, nyari uang susah, tapi dekat keluarga. Tapi resikonya apa? Dimarahin, diomelin. Ya sudah, hidup ya seperti itu. Ya biwakum ayyukum ahsanu amala. Saya punya data kitab yang saya kenal bagus sekali. Kitab itu cerita begini.
Semua yang ditakdirkan Allah itu baik, yang nggak baik hanya satu maksiat. Karena nggak boleh kamu zina, maling berdasar kodok kodok. Jadi asal tidak maksiat itu sesuatu pasti positif. Termasuk beliau mencontohkan gini, contohnya pasti unik. Ini terutama yang punya teman-teman banyak. Kata siapa dia teman akrab, setelah saya miskin nggak dijenguk lagi. Padahal zaman saya kaya sering kesini. Banyak nggak orang miskin yang jatuh miskin bilang gitu? Zaman kaya temannya banyak, zaman miskin hilang ditinggal. Itu kata kitab itu bagus. Allah mentakdir begitu tuh bagus. Coba kamu kaya raya dulu sering traktir temen terus numpak limusin bareng kemana-mana. Tadi saya diantar limusin Korea. Orang miskin temen tetap ke situ. Padahal kamu nyuwun sewu sudah buruhnya orang bikin bata, buruhnya orang manol kerja di pasar. Malah malu tuh jadi tontonan. Artinya Allah mentakdir saat kita miskin teman tidak ngejenguk itu bagus. Kalau kita miskin terus teman-teman jenguk malah jadi tontonan. Pernah kaya raya traktir ditilihi temen pas buruh di rumahnya orang milih ditilihi apa milih enggak? Ya. Malu kan? Artinya sebenarnya keluhan manusia itu cemen saja bilang apa? Oh kalau zaman saya jatuh udah ada yang jenguk saya. Kalau itu pas jatuh dijenguk kan malu. Mana ya temanku? Pas dijenguk guru foto di rumahnya orang pas dibentak lagi. Padahal dulu bos. Artinya gini loh, kalau Allah sudah mentakdir sesuatu itu pasti maslahat. Mungkin maslahatnya kita jatuh itu teman-teman lupa, terus kita bisa introspeksi, bangkit lagi lah. Nanti kalau sudah bangkit temannya datang lagi sudah pakai baju bagus, udah keren. Jadi artinya gini loh, banyak keluhan-keluhan manusia sebetulnya nggak proporsional gitu. Allah sudah menyiapkan seperti itu. Misalnya Allah bikin rata-rata istri itu cerewet. Memang lelaki gak dicerewet, terus turu ngopi. Barokahnya cerewet ini ada pelecut apa semangat. Kalau Mbah Mun guru saya kalau guyon, ke di bujo kona'ah neriman, fakir selawasi. Wong lanang rai-rai gini kok bojone neriman, wes mesti tak jamin turu mangan roti rokok turu mangan ngopi. Kok sambil nunggu mati. Barokahnya sampai begini, barokahnya apa coba? Kecerewetan. Jadi artinya kalau Allah bikin sesuatu itu sudah dipertimbangkan lah kira-kira gitu bahasa manusianya apa? Jadi nikmati. Begitu juga poligami. Poligami itu dihalalkan Islam, tapi kan dapat nikmat. Masa dapat nikmat gak dapat umpatan, gak dapat maki-makian, ya sudah lah. Tinggal kita nonton saja. Ya, artinya sesuatu bilang kan pasti ada resiko. Makanya saya sering bilang ke teman-teman, saya datang kalau kamu poligami, tapi ada resepsinya. Waduh, gak resepsi perang. Ada yang berani poligami pakai resepsi? Bisa perang. Jadi menurut saya kita ya jangan merubah hukum Islam, tapi yang ngitung kekuatan, kekuatan dan kemaslahatan. Makanya kata Quran, wa in khiftum alla ta'dilu ya fawahidatan. Kalau kamu merasa takut tidak adil ya cukup satu. Kalau kamu bukan sekedar takut tidak adil, pasti tidak adil. Rai-rai gini itu pasti tidak adil. Ya saya kira demikian.